Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Hero, kembali lagi bersama Miss Devi. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya. Apa sih yang dimaksud dengan kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya ya. Adapun ciri-ciri kata tanya, pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Tanda tanya bentuknya seperti ini ya. Lalu, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Mari kita bahas satu persatu ya. Kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau sesuatu, atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi dalam teks. Lalu kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku yang terlibat dalam teks. Sedangkan kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian di dalam teks bacaan. Selanjutnya, ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat peristiwa yang dibahas dalam teks. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab ataupun alasan kejadian dalam teks. Dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan, situasi atau kondisi maupun cara atau proses pengerjaan sesuatu. Ayo kita baca teks bacaan berikut ini ya. Perhatikan bacaan berikut ini. Berita kecelakaan. Telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi tanggal 5 Mei 2015, tepatnya di Jalan Tol Cipali. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang anak di bawah umur, bernama Bagus. Dirinya diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Mobil yang dikendarainya terlihat oleh CCTV menabrak pembatas jalan. Kejadian ini diduga karena rem mobil blong. Selanjutnya, pengemudi dibawa ke rumah sakit karena mengalami cedera ringan. Nah, di dalam teks bacaan ini ada berapa paragraf ya? Ada 1 dan 2 paragraf. Perhatikan kalimat tanya berikut. Nomor 1. Apa peristiwa yang terjadi dalam teks berita di samping? Ada kata tanya apa? Kata tanya apa itu merujuk pada sesuatu, bisa kejadian, bisa benda, ataupun peristiwa. Karena di sini diikuti oleh kata peristiwa, maka apa peristiwanya yang terjadi? Kita baca pada paragraf ke-1. Telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi tanggal 5 Mei 2015, tepatnya di Jalan Tol Cipali. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah. Wah, berarti peristiwanya mengenai kecelakaan mobil. Lalu kalimat tanya kedua,
Kapan peristiwa kecelakaan itu terjadi? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Waktu itu bisa tanggal, hari, bisa seperti keadaan sore atau malam, dan lain-lain. Di sini, di paragraf ke-1 ada kalimat telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari. Dini hari tadi tanggal 5 Mei 2015. Nah, ini adalah keterangan waktu ya. Maka jawabannya, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2015. Lalu soal nomor 3, di mana tempat berlangsungnya kecelakaan itu? Ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana merujuk pada tempat kejadian kecelakaan itu. Kita kembali baca paragraf ke-1. Telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi tanggal 5 Mei 2015, tepatnya di Jalan Tol Cipali. Maka jawabannya kecelakaan itu terjadi di Jalan Tol Cipali. Soal nomor 4. Siapakah yang mengemudi mobil tersebut sehingga terjadi kecelakaan? Nah, ada kata siapakah dengan akhiran-kah. Berarti yang ditanya adalah pelaku atau orang yang terlibat. Jawabannya, kita kembali cek di paragraf ke-1. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang anak. Seorang anak di bawah umur bernama Bagus. Nah, ini ada identitasnya ya, atau ada pelakunya di sini, ataupun subjeknya. Maka jawabannya, yang mengemudi mobil tersebut yaitu seorang anak di bawah umur bernama Bagus. Soal nomor 5. Mengapa kecelakaan mobil itu bisa terjadi? Ada kata tanya mengapa. Berarti yang ditanya itu adalah alasannya atau sebab terjadinya kecelakaan mobil. Kita lihat di sini. Ada kalimat dirinya diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Maka jawabannya, kecelakaan itu terjadi karena Bagus mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Ternyata teman-teman di paragraf kedua juga ada bisa menjadi alasan. Karena ada kalimat seperti ini. Kejadian ini diduga karena rem mobil blong. Maka kita boleh menambahkan, selain itu karena rem mobil tersebut blong. Nah, mengerti kan teman-teman? Oke, yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana keadaan pengemudi setelah menabrak pembatas jalan? Ada kata tanya bagaimana. Berarti yang ditanyakan adalah keadaan ataupun kondisi. Tapi kondisi siapa yang ditanya? Kondisi pengemudi. Berarti si Bagus tadi yang ditanya. Apa yang terjadi ya setelah terjadi kecelakaan itu, setelah ia menabrak pembatas jalan itu. Kita lihat di paragraf ke-2. Mobil yang dikendarainya terlihat oleh CCTV menabrak pembatas jalan. Kejadian ini diduga karena rem mobil blong. Selanjutnya, pengemudi dibawa ke rumah sakit karena mengalami cedera ringan. Nah, ini adalah kondisi setelah terjadi kecelakaan itu. Dan kondisinya Bagus, mengalami cedera ringan. Jadi jawabannya, keadaan pengemudi tersebut mengalami cedera ringan dan dibawa ke rumah sakit. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai kata tanya pada pelajaran bahasa Indonesia ini. Teman-teman tetap semangat ya, meskipun harus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.